Pemirsa, di tengah rezim suku bunga tinggi, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengusulkan bunga pinjaman atau kredit 0% untuk usaha mikro. Usulan Erick ini menjadi pembahasan Bank Indonesia yang pada saat ini terus juga memperhatikan kenaikan suku bunga bank-bank komersial. Usulan Erick Thohir juga menjadi pertanyaan bagi dunia perbankan termasuk Bank BUMN seperti BRI yang menawarkan suku bunga kredit mikro 14% dan Bank Mandiri sebesar 11,3%. Apakah usulan bunga kredit 0% bagi usaha mikro ini bisa diwujudkan atau ada upaya lain yang setara untuk mendukung pemberdayaan usaha mikro? Kita membahasnya bersama ekonom dan pengamat UMKM dari Wadawani Foundation, Dion Dewa Barata. Mas Dion, selamat siang. Selamat siang, Mas. Ya, Mas Dion, usulan 0% bunga kredit untuk usaha mikro itu masuk akal, bisa diterapkan atau tidak? Oke, ya yang pertama angin segar ya bagi UMKM ketika mendengar wacana 0% tersebut. Dan ini apresiasi yang baik banget nih bagi pemerintah ya untuk mencoba mendorong UMKM yang terus tumbuh ya, terutama kemarin ketika kita baru selesai pandemi dan sekarang UMKM mulai bergerak lagi. Nah, kalau saya lihat sih sepertinya nih pemerintah sedang berupaya ya Mas ya mendorong angka porsi pembiayaan UMKM yang saat ini baru 20%-an ya dan ke angka 30%. Sepertinya seperti itu. Nah, ini mulai apa ya? Mulai bisa lebih kompetitif gitu. Kenapa? Karena tetangga-tetangga kita itu memang angka pembiayaan UMKM itu di angka 30-40%, Mas. Jadi mungkin pemerintah sedang berupaya mengejar itu. Nah, pinjaman 0% ini menarik sebenarnya bagi UMKM, tapi juga harus diperhatikan gitu bahwa bank juga punya kepentingan yang tadi sudah disampaikan ya. Bank juga punya kepentingan di mana mereka juga terkena dampak loh ketika pandemi kemarin. Nah, gimana pun juga bank punya target yang mereka harus kejar supaya mereka dapat memberikan layanan secara berkelanjutan. Tantangannya adalah mencari titik temu agar inisiatif baik dari pemerintah ini juga dapat diakomodasi oleh bank gitu dan tanpa harus memberikan beban tambahan bagi bank sehingga mereka dapat terus memberikan layanan kepada masyarakat dan terutama kepada UMKM. Oke. Mas Dion, saya sederhana saja ya, kalau saya sebagai bankir di bank-bank pemerintah ya, Himbara ya, tadi sudah disebut Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia itu untuk kredit mikro itu 14% sekarang. Bank Mandiri per akhir tahun lalu itu 11,3% untuk kredit mikro. Dikalikan sekian usaha, dikalikan sekian rupiah, dan itu harus dinolkan. Apa iya mau banknya kehilangan pendapatan bunga seperti itu, Mas Dion? Betul. Nah, itu yang juga jadi tantangannya. Makanya kalau misalkan dibilang bisa atau tidak bisa, ya by aturan pasti akan bisa kalau misalkan dipaksa dengan aturan. Tapi berapa lama nih kuatnya nih? Seberapa lama kuatnya banknya bertahan dengan 0% tersebut? Dan yang utama juga ya, yang juga menurut saya penting adalah jika banknya ini memberikan 0% dan UMKM euforia menerima dengan bahagia gitu ya pinjaman 0% ini, dan kemudian tiba-tiba terjadi perubahan kebijakan, tiba-tiba naik menjadi 11% lagi, kan akan kasihan gitu loh bagi UMKM-nya. Kena shock ya? Kena shock, bahkan ketika mereka juga lagi mau berkembang, tiba-tiba kena kejutan lagi ya, itu yang juga menjadi tantangan. Mas Dion, sebetulnya dengan bunga kredit mikro yang sekarang terjadi ya, tadi ada 2 bank kita contohkan, ada beberapa bank swasta itu ya kisarannya di antara 11-15% juga untuk kredit mikro, itu kan terjadi juga ya, kesepakatan perjanjian pinjam meminjam, dan usaha mikro masih tetap bisa mengembalikannya sebetulnya. Lalu kenapa jadi se-ekstrim itu ya kelihatannya? Apakah memang artinya Menteri BUMN sedang menyentil bank-bank BUMN, karena bank di luar BUMN kan tidak di bawah otoritas Menteri BUMN, yang dianggap terlalu banyak makan bunga, atau seperti apa kalau Anda lihat? Kalau saya lihat sih memang ini ya lagi-lagi ini adalah upaya pemerintah ya buat mendorong UMKM itu bertumbuh. Itu yang pertama. Yang bisa dikendalikan sama pemerintah adalah BUMN, itu tentunya pastinya. Nah, itu yang diharapkan menjadi motor. Apakah nanti akan tercipta 0%? Kalau dari sisi UMKM, ya kami berharap 0%. Tapi apakah memungkinkan secara logika
kayaknya akan berat ya Mas ya, karena yang tadi sudah disampaikan gitu, Ya. bank itu juga punya target dan itu ya mungkin nanti akan ada ketemu titik solusi di tengahnya gimana caranya. Hmm. Kita masih Kalau menunggu. melihat saat ini kondisinya, Mas Dion, mungkin bisa kita diupdate dengan kisaran bunga kredit mikro antara 11 sampai 15% dari perbankan komersial. Itu sebetulnya rasio kredit macetnya itu seberapa ya untuk usaha mikro ya? Nah, mengejutkannya ya kalau kita bicara tentang UMKM gitu ya Mas ya, Ya. NPL-nya rendah loh Mas, NPL-nya terendah. Mm-mm. Gitu. Kenapa? Karena UMKM itu sangat amat hati-hati menurut saya dalam Mm-mm. menjalankan usahanya. Kasarannya gini, mereka tuh they cannot afford to lose gitu loh. Kalau misalkan mereka salah mengelola, Ya. gagal ya udah mati selesai urusan gitu. Makanya Mm. mereka sangat sangat hati-hati. Mm-mm. Begitu juga ketika mereka mengajukan pinjaman atau mengajukan pembiayaan dari manapun, ya, mereka akan sangat hati-hati untuk mengajukan karena pertanyaan dasarnya adalah, aduh, saya bisa bayar nggak ya Ya. nanti ke depan? Nah, seperti itu. Ya. Nah, dan dengan apa ya, dengan bunga yang sebenarnya kalau kita menggunakan KUR ya itu juga cukup rendah, banyak juga yang mereka tidak mengambil Mm. bukan karena besaran angkanya, Mm. tapi karena masalah administratif sih Mas. Gitu. Misalkan saya punya beberapa rekan gitu UMKM yang mereka ketika kita challenge gitu, kalian nggak mengajukan KUR, mereka bicara seperti ini, agak sulit mengajukan KUR. Kata kuncinya adalah sulit. Nah, kenapa? Syaratnya banyak banget. Ya, Mm. syarat katanya mereka seperti itu. Ya. Padahal kalau kita lihat syaratnya, yang nggak banyak dan sebenarnya mudah. Mm. Tapi karena mereka melihat daftar persyaratan yang sangat panjang itu Ya. dengan bahasa yang menakutkan ya menurut Mm. versi mereka, Mm. agak agak apa ya, agak enggan bagi mereka untuk mengajukan, sehingga itu bisa dilihat bahwa serapan dari pembiayaan itu hanya 20% karena Mm. itu masalah seperti itu. Kemudian apa yang mereka lakukan? Akhirnya mereka banyak yang eh, mengajukan atau mencari ya pendanaan dari pihak lain, di mana pihak Mm. lain tersebut mungkin memberikan bunga yang jauh lebih besar ya, rentenir segala macam itu, Mm. tapi kemudahan untuk aksesnya sangat amat mudah. Pinjol, Mas, bukan? Ya seperti itu salah satunya menurut saya. Hmm. Dan itu akhirnya kalau kemudian larinya ke pinjol, itu dampaknya apa itu, Mas? Apakah kemudian Dampaknya akan panjang kalau hmm, misalkan jelas jika mereka misalkan mereka tidak tidak terbayar ya udah selesai urusannya gitu, hmm, hmm, usahanya gulung tikar, kemudian masalahnya menjadi lebih panjang lagi. Memang itu yang harus dihindari, makanya pendampingan pada UMKM itu tidak ya, melulu menurut saya harus kepada apa namanya, pendampingan berkaitan dengan keuangan, tapi ya. juga pendampingan terhadap bagaimana mereka mengelola bisnisnya, bagaimana mereka membuka pasar baru seperti itu, Mas. Kalau kita lihat keseriusan seorang Menteri BUMN Erick Thohir, serius ya, dikatakan di pemberitaan sudah mengutus 2 wakil menterinya untuk membicarakan ini dengan Bank Indonesia dan diharapkan dalam waktu 1 bulan itu mungkin sekitar pertengahan lebih bulan Maret ketemu solusinya. Dan yang diatur menurut Menteri BUMN adalah jangan terlalu jauh nanti, jangan dianggap nanti usaha besar itu kena kredit bunganya besar, sementara yang mikro terlalu kecil. Kalau Anda lihat keseriusannya ini kan berarti serius sekali. Kalau memang nanti ternyata benar dibuat kredit mikro yang bunganya 0% seperti dikatakan Menteri BUMN, Mas Dion, itu akan meningkatkan kredit macetnya tidak? Jika tidak didampingi dengan peningkatan kapabilitas yang lain, Ya. kemungkinan akan memiliki resiko meningkatkan kredit macet sih kalau menurut saya. Gitu. Hmm. Kenapa? Karena ya lagi-lagi secara naluriah, Ya. jika saya mendapatkan informasi bahwa ada kredit 0%, ya, Hmm. saya akan mengajukan. Hmm. Ya, saya akan mengajukan. Tapi kembali, apakah saya bisa mengelola uang itu? Ketika nanti akhirnya bank mengucurkan dan saya Ya. tidak punya kemampuan untuk mengelola itu, Hmm. dampaknya apa? Dampaknya adalah saya tidak akan mampu untuk membayar. Oke. Again, lagi-lagi ini adalah
pinjaman yang harus dibayar. Beberapa dari teman-teman UMKM itu berpikirnya bahwa ini adalah hibah. Nah, ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Hibah ya. Hibah itu ya terima kasih, saya nggak akan bayar gitu kan. Iya, Tapi iya, iya. tapi Ka- itu yang harus dibarengi dengan sosialisasi yang sangat kuat sih, Mas. Pendampingan itu kalau misalnya ini kebijakan jadi diputuskan, jadi berjalan, yang harus melakukan pendampingan itu atau peningkatan kapasitas usaha mikro ini siapa, Mas Dion? Sebenarnya tidak akan mungkin bank berjalan itu sendiri. Ya, bank bisa dari perbankan bisa menggandeng teman-teman dari akademisi, Ya. ya karena sekolah, kampus itu ada di mana-mana dan mereka juga dekat dengan UMKM, Hmm. juga bisa menggunakan jalur itu atau bisa juga menggunakan jalur-jalur komunitas-komunitas UMKM. Sekarang banyak ya Mas ya, komunitas-komunitas UMKM di daerah ya di beberapa tempat koperasi. Itu semuanya digunakan sehingga perbankan tidak berjalan sendirian, Ya. tidak menghabiskan banyak resource di sana karena semuanya harus bergerak bersama-sama sih, Mas. Ini menarik juga di dalam pernyataan-pernyataan di pemberitaan ya Mas Dion bahwa Menteri BUMN mengatakan usulan kredit mikro 0% ini sudah pernah diusulkan dan disetujui oleh Presiden Joko Widodo dan sudah pernah juga katanya dibicarakan dengan Bank Indonesia. Ini kan semacam penguatan bahwa ini akan segera menjadi kenyataan kalau kemudian itu diterapkan di Bank BUMN yang mungkin ya mau tidak mau harus tunduk kepada rapat umum pemegang sahamnya yang adalah Menteri BUMN. Ini bagaimana memastikan bahwa bukan menjadi masalah baru, tapi menjadi solusi untuk usaha-usaha mikro. Mekanisme kontrol sih Mas. Jadi kalau di sini saya bilangnya harus dicari mekanisme kontrol yang baik di mana kredit yang disalurkan itu tepat sasaran. Pertama itu tepat sasaran. Tepat sasaran itu apa? Mereka yang UMKM yang mengajukan pinjaman benar adalah UMKM yang berkualitas. Dalam arti dia harus sudah punya perencanaan yang baik, ya. Dia harus sudah punya plan yang jelas, ya, rencana yang jelas. Bagaimana mereka akan mengelola uang itu beserta dengan rencana pembayarannya. Disitulah lagi-lagi butuh pendampingan gitu. Disitulah butuh teman-teman dari akademisi, teman-teman dari kampus ya untuk yuk sama-sama dengan UMKM karena mereka dapat membantu UMKM untuk membuat mereka lebih bankable. Kalau itu yang jembatan itu yang dibutuhkan. Jadi kalau misalkan dilihat dari keseriusannya, ya pemerintah cukup serius nih dengan memberikan 0% ini dan tapi juga kalau misalkan diberikan begitu saja. Lagi itu akan menjadi masalah baru sih Mas. Mekanisme kontrol itu apakah nanti dibebankan kepada OJK misalnya yang harus mengawasi bagaimana lembaga keuangan bank dan non-bank atau kepada Bank Indonesia atau kepada masing-masing bank yang memberikan kredit mikro 0% itu kalau itu terjadi Mas Dion? Mungkin kalau dari regulatornya dari OJK dan dari Bank Indonesia mereka hanya memberikan koridor-koridor aja ya. Tapi kuncinya adalah pada bank tersebut sih Mas. Karena mereka yang bertatap muka langsung ya dengan UMKM-nya. Ya. Ada yang mengatakan 0% ini tidak mendidik juga. Karena kan artinya hanya membantu mendapatkan uang mudah begitu dan belum tentu juga usaha mikro akan terpacu untuk bekerja lebih baik, lebih cermat seperti yang tadi Anda katakan sehingga peluang kredit macetnya lebih besar. Itu setuju atau tidak Mas Dion? Ya itu tadi sudah saya sampaikan bahwa bank harus hati-hati dengan 0% ini karena begitu 0%. Misalkan saya adalah UMKM yang kebetulan sebenarnya tidak membutuhkan pinjaman saat ini, tapi ada fasilitas itu, saya pun mengajukan. Gitu, saya pun mengajukan. Nah, kalau misalkan tidak dibarengi dengan mekanisme pengendalian yang baik, ini akan punya resiko untuk salah sasaran. Nah, ketika salah sasaran itu yang tadi disampaikan oleh pendapat tadi bahwa ini jadi kayak semacam uang cuma-cuma, kita dapat pinjaman aja seperti itu, uang mudah tadi ya. Iya. Kira-kira apa solusi yang paling realistis di antara
kenyataan yang sekarang suku bunga kredit mikro itu 11-15% dan usulan progresif dari Menteri BUMN untuk kredit mikro 0%. Kira-kira yang paling realistis apa, Mas Dion? Yang paling realistis bagi saya adalah satu, ya, pendampingan dulu deh sebelum mengucurkan fasilitas itu. Gitu. Kuatkan di pendampingan dulu. Pendampingan manajemen, ya, pendampingan pengelola usaha, pendampingan untuk membuka pasar yang baru, kemudian pendampingan untuk peningkatan kualitas produksi. Jika pendampingan ini dilakukan kerjasama, misalkan dengan bank, dengan perbankan, dengan akademisi, dengan komunitas siapapun, ya, 3 pendampingan ini dilakukan, diberikan kucuran berapa persen pun, ya, dengan bunga berapa persen pun, mereka akan bisa mengelola. Tapi tanpa ada pendampingan ini, Mas, ya, mau diberikan 0% pun, mau diberikan 4% pun, 5% pun, nggak kepake juga. Bukan nggak kepake sih, tapi terpakai, tapi tidak tepat sasaran. Iya, bisa takutnya malah memunculkan masalah baru ya, bukan malah menjadi solusi ya. Baik, kita percaya pemerintah akan mempertimbangkan ini masak-masak. Untuk saat ini terima kasih ekonom dan pengamat UMKM dari Wadawani Foundation, Dion Dewa Barata sudah mencerahkan kami. Terima kasih Mas Dion, selamat siang.